selanjutnya ada innovation product differentiation, yaitu inovasi produk yang berbeda. Jadi kita harus melakukan yang namanya inovasi produk yang berbeda, karena jika produk kita berbeda daripada yang lain, tentu saja akan meningkatkan yang namanya daya tarik konsumen, sehingga konsumen akan tertarik dengan produk-produk kita dan penasaran gitu. Jadi akan meningkatkan yang namanya penjualan dan meningkatkan profit dan revenue. Yang selanjutnya ada menganalisis strength and weakness itu dari internal perusahaan, dan menganalisis opportunities and threat. Itu internal perusahaan itu adanya strength and weakness itu kekuatan dan kelemahan perusahaan. Misalnya kekuatan apa sih perusahaan yang kita miliki itu, seperti misalnya perusahaan kita ini sudah brand yang ternama, brand yang besar, atau perusahaan kita ini memiliki banyak tingkatan SDM gitu. Dan weakness, kalau weakness ini adalah kelemahan perusahaan, seperti apa sih, misalnya perusahaan kita ini masih kekurangan SDM, atau perusahaan kita ini masih kurang dalam sistem informasinya. Ya, kita harus menganalisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaan kita. Nah, untuk eksternalnya itu ada opportunities dan threat, yaitu peluang dan ancaman. Kita harus menganalisis peluang apa saja yang perusahaan kita ini miliki. Misalnya ada tren masa kini gitu, kita bisa mengikuti tren-tren sekarang untuk mengembangkan produk-produk kita. Nah, kalau untuk threat itu ada ancaman, misalnya ancaman pesaing baru, atau ancaman produk substitusi, atau bisa jadi ancaman seperti global atau terjadinya kayak COVID-19 gitu, itu bisa jadi ancaman perusahaan. Ataupun mungkin kebijakan pemerintah bisa juga itu termasuk ke dalam ancaman perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada membuat laporan keuangan dengan bantuan teknologi informasi. Sebagaimana zaman telah berkembang, maka kita harus memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik mungkin untuk membuat laporan keuangan, misalnya seperti menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet, atau mungkin aplikasi akuntansi seperti Mayo, Accurate, Zahir, dan lain sebagainya untuk mempercepat kita dalam pembuatan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada melakukan pengendalian terhadap harta, hutang, dan modal. Sebagaimana tadi, fungsi manajemen yaitu adanya pengendalian atau controlling. Itu sehingga kita harus mengendalikan harta, hutang, dan modal. Karena jika kita tidak dapat mengendalikan ketiga itu, tentu saja perusahaan akan mengalami yang namanya kerugian ataupun kebangkrutan. Nah, yang selanjutnya itu ada menambah modal dari pihak investor sehingga barang yang dihasilkan lebih maksimal. Modal itu sangat penting bagi perusahaan. Jangankan perusahaan, UMKM saja atau usaha-usaha kecil tentu saja membutuhkan yang namanya modal. Nah, jadi kita sebisa mungkin harus menarik investor untuk memberikan modal kepada kita. Karena dengan adanya modal, kita bisa menghasilkan produk lebih banyak lagi, lebih bervariatif lagi. Sehingga tentu saja profit akan bertambah. Nah, yang selanjutnya itu udah mempertahankan kualitas produk agar mampu bersaing dan memutar arus kas. Selain menciptakan produk, kita juga harus mempertahankan kualitas produk. Karena jika pelanggan sudah kecewa kepada kita, maka tentu saja pelanggan tidak mau untuk membeli produk-produk kita lagi. Jadi sebisa mungkin perusahaan itu harus mempertahankan kualitas produk agar mampu bersaing dan memutar arus kas. Baik, di slide selanjutnya ada langkah-langkah menyusun laporan keuangan. Yang pertama itu mencatat pengeluaran dan pemasukan. Mencatat pengeluaran baik dari pembelian barang hingga pengeluaran biaya operasional perusahaan. Mencatat pengeluaran bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak modal usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain mencatat pengeluaran, kita harus mencatat pemasukan. Mencatat pemasukan mulai dari total penjualan pada hari itu hingga piutang yang sudah dibayarkan. Mencatat pemasukan haruslah setiap hari agar memudahkan untuk membuat laporan keuangan pada tiap bulannya. Yang kedua itu membuat catatan untuk kas utama. Buku kas utama merupakan penggabungan dari pengeluaran dan pemasukan, bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak kerugian dan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Buku kas ini sebagai dasar merancang untuk membuat laporan keuangan pada periode berikutnya. Buku kas ini memuat tentang catatan kredit, pengalihan tunai, serta penerimaan perusahaan. Yang ketiga adalah menyiapkan catatan untuk stok barang. Menyiapkan catatan untuk stok barang harus berkelanjutan setiap harinya. Total penjualan dan total barang harus berbanding lurus. Untuk membuat catatan stok barang itu dilakukan di buku stok barang. Buku stok barang berfungsi untuk memonitor persediaan barang dan untuk menilai
resiko kecurangan. Yang keempat ada mencatat semua inventaris perusahaan. Mencatat inventaris perusahaan baik yang sudah dibeli maupun yang telah diurus, bertujuan untuk menjaga aset atau inventaris perusahaan tetap terkendali. Dengan mencatat inventaris perusahaan, maka kita akan bisa membuat pendataan yang lebih jelas, lebih rinci, dan lebih detail. Serta kita tahu kapan aset atau inventaris perusahaan diganti tepat waktu. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada manfaat laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama itu memisahkan aset bisnis dengan aset pribadi. Tentu saja laporan keuangan itu harus bisa memisahkan yang namanya aset bisnis dengan aset pribadi, karena jika aset bisnis dengan aset pribadi itu menyatu, maka akan terjadi yang namanya konflik. Misalnya pemilik perusahaan ini tidak sengaja mengambil keuangan dari perusahaan, tentu saja itu akan menimbulkan yang namanya konflik atau bahkan risiko bisnis. Yang kedua itu sebagai acuan penting dalam pengambilan keputusan dari jumlah pendapatan. Mengapa sih laporan keuangan ini dijadikan acuan penting dalam pengambilan keputusan? Karena dari laporan keuangan kita tuh bisa mengetahui keputusan apa yang akan kita ambil. Misalnya laporan keuangan ini mengalami yang namanya kerugian, tentu saja kita harus mengambil keputusan untuk melakukan yang namanya evaluasi atau peningkatan dari yang sebelumnya. Misalnya kita harus mengetahui dulu, misalnya dari SDM kita yang kurang, atau mungkin dari manajer pemasaran kita yang kurang mempromosikan produk gitu, dan lain sebagainya. Nah, jika laporan keuangan mengalami keuntungan, maka kita mungkin bisa menginovasi produk atau mungkin bisa menambah investasi lagi gitu, supaya produk kita lebih luas lagi. Nah, yang ketiga ini syarat untuk mengajukan pinjaman modal ke bank atau kreditur. Bank atau kreditur ini tidak langsung memberikan pinjaman kepada perusahaan, karena bank atau kreditur ini harus mengetahui dulu laporan keuangan kita ini seperti apa. Apakah laporan keuangan kita ini selalu minus atau mengalami kerugian terus gitu. Jadi harus dicek dulu oleh bank atau kreditur sebelum memberikan pinjaman. Oke, sebentar, saya review dulu. Hari ini kita akan bahas mengenai apa itu strategi perusahaan. Nah, kalau kita bicara mengenai strategi perusahaan, berarti strategi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi bagaimana merumuskan suatu strategi. Merumuskan suatu strategi itu dalam suatu perusahaan atau industri atau manufacturing yang menghasilkan suatu produk, barang atau jasa tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Pasti butuh namanya keputusan, pasti butuh namanya perencanaan, pasti butuh namanya upaya dalam hal menganalisis sumber daya organisasi. Lalu juga pasti butuh namanya untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan dan juga menganalisis mengenai kondisi yang dihadapi oleh perusahaan, baik situasi keadaan yang dipengaruhi juga oleh lingkungan internal maupun eksternal. Nah, untuk itulah maka merumuskan strategi ini ada upaya yang perlu untuk dilakukan, yang dimana perumusan strategi ini dinamakan sebagai formulasi strategi. Nah, formulasi strategi ini apa? Upaya, cara, serta proses bagaimana menyusun strategi secara efektif. Nah, untuk apa? Tentu untuk memenangkan persaingan. Nah, selain memenangkan persaingan, ada lagi Pak. Ada, yaitu apa? Menciptakan keunggulan. Atau boleh dikatakan menciptakan daya saing. Nah, lalu apa lagi? Mendorong untuk menciptakan atau mewujudkan pencapaian tujuan. Dan sasaran. Nah, agar apa? Agar nantinya diharapkan agar bisnis dapat berkembang. Nah, berkembang itu maksudnya bagaimana ya Pak? Nah, berkembang itu maksudnya adalah bisnisnya mengalami peningkatan baik terhadap keuntungan,
pengembangan produk, membuka usaha yang baru, sekaligus misalnya mampu untuk memasuki kawasan bisnis internasional atau global. Nah, atas dasar inilah maka diperlukan upaya dalam merumuskan strategi agar bisnis ini terus-menerus berkembang. Dan kalau perlu, perusahaannya itu memiliki berbagai investasi-investasi yang lain. Nah, untuk itulah maka strategi perlu dilakukan. Nah, jawabannya bagaimana strategi itu perlu dilakukan? Nah, ini dia jawabannya. Nah, untuk strategi itu bisa dilakukan, pertama harus bisa di sini menentukan nilai visi dan misi dari perusahaan. Visi ini apa? Dream, bicara impian, harapan, keinginan yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Katakan misalnya 5 tahun atau 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Maka timbul pertanyaan, kalau begitu Pak, yang mana yang benar dalam mencapai visi? Kok berbeda-beda, ada yang 5, 10, 15, 25, 30 tahun, standar yang tepatnya bagaimana? Nah, jawabannya yang tepatnya bergantung kepada nilai kemampuan dari perusahaan untuk mencapai suatu impiannya yang direalisasikan terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan. Nah, visi itu berbicara apa? Contohnya, nah coba kamu lihat tuh di sebelah. Nah, coba kamu bacakan visi. Nah, di situ ada contoh visi. Nah, coba bacakan visi dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ya, coba bacakan. Ya iyalah, baca doang, bingung. Visi pada 2024 terwujud Fakultas Oke, sebentar. Pada tahun 2024, berarti apa? Visi ada pencapaian target waktu yang telah ditetapkan. Nah, target waktu ini menjadi nilai yang akan direalisasikan. Direalisasikan maksudnya diwujudkan secara nyata berupa impiannya. Nah, coba bacakan lagi. pada 2024 terwujud Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan profesional serta kompeten di bidang ilmu ekonomi yang berfokus pada Oke, sebentar. Berarti apa? Diharapkan nanti para lulusannya memiliki nilai kompeten. Nah, kompeten itu apa? Bisa bersaing. Bersaing itu maksudnya bagaimana, Pak? Bersaing itu maksudnya adalah bagaimana para lulusannya itu bisa bersaing. Pertama, terserap dalam dunia kerja. Yang kedua, bisa memiliki kemampuan daya analisis yang bagus, khususnya dalam hal bisnis, agar nantinya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa ketika sudah belajar di kampus bisa diwujudkan secara nyata menjadi kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, ini dia. Oke, lanjut, coba bacakan lagi. pada bidang manajemen dan akuntansi, berperilaku baik, serta memiliki semangat kewirausahaan dan nasionalisme yang dilandasi ajaran-ajaran Bung Karno. Oke, sebentar, stop dulu. Nah, diharapkan apa? Nanti diwujudkan impiannya bahwa para lulusan Universitas Bung Karno menguasai bidang ilmu pengetahuan. Khususnya apa? Yaitu khususnya terhadap rumpun bidang ilmu pengetahuan ekonomi. Diharapkan para lulusannya mengetahui dengan baik ilmu manajemen. Yang nantinya diharapkan ilmu manajemen ini berfungsi untuk diterapkan dalam kehidupan. Misalnya untuk perusahaan, membuka usaha, lalu juga bagi yang ilmu akuntansi memiliki kemampuan dalam hal untuk terserap dalam dunia kerja yang nantinya bisa diterapkan dalam perusahaan, bagaimana membuat laporan keuangan dengan benar, menganalisis dan lain sebagainya. Dan selain itu juga untuk bagaimana dengan keilmuan akuntansi juga bisa membuka lapangan pekerjaan seperti nanti entah itu menjadi konsultan eksternal di bidang akuntansi secara profesional dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut dibacakan. Udah habis. Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Nah, artinya nanti diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang artinya ada nilai kemanusiaan, nilai kepedulian terhadap nilai sosial, dan juga mengedepankan nilai keadilan dan lain sebagainya. Serta tadi dikatakan berdasarkan nilai ajaran-ajaran Bung Karno. Nah, ajaran Bung Karno itu apa saja sih? Misalnya mengajarkan persatuan. Nah,
mengajarkan semangat untuk memiliki jiwa patriotisme. Lalu mengajarkan rela berkorban untuk kepentingan bangsa atau bersama. Nah, inilah visi yang diharapkan. Nah, sekarang kita bicara misi. Apa ini misi? Misi ini adalah goal. Goal itu apa sih? Pencapaian hasil yang diharapkan pada saat ingin dicapai jangka panjang. Nah, untuk bisa mencapai misi, nanti diuraikan berdasarkan pencapaian target waktu yang ingin dicapai, yang nantinya diuraikan lebih lanjut menjadi pencapaian sasaran untuk jangka waktu 5 tahun, untuk jangka waktu 3 tahun, jangka waktu menengah, dan untuk jangka waktu 1 tahun atau jangka pendek. Nah, pencapaian target ini nantinya akan terus dilakukan dengan upaya dan proses untuk melihat kira-kira semakin dekat atau semakin jauh perusahaan bisa mencapai suatu impiannya yang direalisasikan. Nah, ini dia. Nah, setelah visi dan misi, nah baru perusahaan melakukan upaya lebih lanjut. Nah, di sini saya hapus dulu. Upaya lebih lanjutnya apa? Nah, proses lebih lanjutnya di sini melakukan 2 hal, yaitu pertama di sini dulu melakukan audit, analisis lingkungan eksternal. Nah, eksternal itu maksudnya bagaimana, Pak? Yaitu lingkungan atau unsur-unsur yang bisa mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis. Untuk apa? Memperoleh keuntungan, meningkatkan kemampuan daya saingnya. Nah, itu dipengaruhi juga oleh kondisi, keadaan, situasi dari luar perusahaan. Nah, lingkungan eksternal pertama bisa dilihat dari lingkungan industri. Nah, menurut Porter, lingkungan industri ini adalah lingkungan yang terbentuk dari unsur-unsur nilai industri atau manufacturing yang terbentuk dari perusahaan. Nah, yang pertama di sini dulu. Nah, dilihat di sini yaitu apa nih? Persaingan terhadap perusahaan sejenis. Misalnya contoh, saya sebagai pengusaha punya pabrik menghasilkan multimedia proyektor berupa Epson ini. Maka saya harus tahu siapa yang menjadi pesaing saya yang menghasilkan multimedia proyektor. Nah, berarti pesaing saya antara lain ada Benki. Setelah Benki ada Acer, ada Hewlett Packard, lalu ada Panasonic dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pesaing saya yang menghasilkan produk yang sama, yaitu multimedia proyektor yang mempengaruhi terhadap keuntungan atau pendapatan dari penjualan yang saya lakukan terhadap produk yang saya hasilkan. Nah, lalu masuk ke sini. Nah, di sini produk substitusi. Nah, produk substitusi itu apa? Produk pengganti. Pengganti itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa produk tersebut bisa menawarkan manfaat atau nilai tambah terhadap produk tersebut yang mempengaruhi keberadaan terhadap tingkat penjualan atau keuntungan yang ingin diraih perusahaan. Nah, contoh misalnya, saya pengusaha jam tangan, mereknya Casio. Nah, maka saya harus perhatikan, sebagai seorang pengusaha yang memiliki pabrik Casio, kira-kira produk pengganti yang mempengaruhi terhadap tingkat penjualan jam tangan saya siapa saja? Oh, ternyata handphone. Sekarang orang udah males pakai jam tangan, karena dengan handphone orang bisa lihat, oh sekarang sudah jam sekian, menit sekian. Nah, berarti handphone bisa menggantikan fungsi daripada jam tangan. Nah, tentu ini akan mempengaruhi terhadap tingkat penjualan atau keuntungan yang diraih oleh perusahaan. Contoh yang lain seperti misalnya jam waker. Sekarang orang nggak perlu beli jam waker, betul tidak? Nah, cukup dengan menggunakan HP kalian buka setting mau bangun jam berapa sebagai fungsi alarm, betul. Nah, akhirnya sekarang apa yang terjadi? Jam waker tingkat penjualannya bisa menurun. Karena kenapa? Sudah ada produk pengganti, yaitu handphone yang bisa berfungsi sebagai jam waker atau alarm yang membunyikan di pagi hari. Nah, ini dia produk substitusi.
Nah, di sini saya harus melihat lingkungan industri supplier. Nah, supplier itu apa sih? Supplier itu pemasok yang ikut turut serta di dalam aktivitas bisnis yang membantu perusahaan dalam menghasilkan suatu produk, barang atau jasa. Nah, misalnya contoh, saya pengusaha furniture menghasilkan meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba saya kebutuhan terhadap kayu, katakanlah ada kayu jati, kayu mahoni, kayu jati Belanda, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan kayu jati tersebut saya hanya bergantung kepada satu pemasok. Nah, satu pemasok katakanlah Bapak Anton. Tiba-tiba Bapak Anton menaikkan harga. Nah, padahal saya udah menghasilkan 300 furniture dari berbagai produk, ada kursi, meja, tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba saya udah jual, Pak Anton baru nelfon, Pak, mohon maaf, harga untuk kayu, terutama kayu jati dan mahoni mengalami peningkatan, Pak. Satu gelondongan itu harganya sekian. Nah, saya kan bingung, waduh, udah dijual, tiba-tiba naik harga, pemberitahuannya mendadak, apa yang terjadi? Nah, karena satu saya bergantung kepada satu supplier pada Anton, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah dah, saya ngikut walaupun mengalami kerugian. Nah, inilah bahayanya kalau hanya bergantung kepada satu supplier. Nah, tapi kalau misalnya pengusaha menjalin kerjasama atau industri atau pabrik menjalin kerjasama dengan berbagai supplier, katakanlah saya sebagai tadi industri furniture yang menghasilkan kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya, punya berbagai pemasok, ada Pak Anton, Rudi, Budi, Anto, dan lain sebagainya. Kalau Rudi menaikkan, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya punya 3 atau 4 pemasok lagi yang bisa saya hubungi, dan saya mencari mana pemasok yang harganya relatif lebih terjangkau. Nah, sehingga tidak mempengaruhi dari biaya produksi yang saya lakukan. Nah, ini dia. Nah, lalu selanjutnya dalam lingkungan industri di sini perhatikan buyer. Buyer itu apa sih? Konsumen. Nah, artinya ketika menghasilkan suatu barang atau jasa, maka saya harus tahu siapa menjadi fokus terhadap konsumennya, atau diistilahkan target marketnya. Misalnya contoh, nah, saya sebagai pengusaha Wardah, nah produk kosmetik, nah berarti harus tahu kalau produk kosmetik berupa merek Wardah, nah itu segmen pasarnya apa? Wanita. Biasanya Wardah yang menggunakan apa sih? Ibu-ibu, remaja, ibu-ibu atau dewasa, dan remaja bisa. Nah, inilah yang menjadi target market saya. Contoh yang lain seperti McDonald. Nah, siapa yang menjadi target marketnya? McDonald. Anak-anak. Oleh sebab itu, McDonald sering promosi. Kalau beli McDonald paket ini dapat hadiah mainan tokoh Walt Disney ya, yang sedang ngetren. Nah, timbul pertanyaan, Pak, kok konsumennya anak-anak? Kan anak-anak nggak punya daya beli, daya jual. Mereka masih bergantung kepada orang tua. Nah, biarpun anak-anak memiliki juga kemampuan daya jual. Misalnya ketika makan, anaknya di mall ngerengek, wah sampai guling-gulingan tuh. Nah, pasti mau nggak mau orang tuanya, ya sudahlah nak, beli aja McDonald. Ada perasaan tidak tega. Nah, oleh sebab itu, anak-anak juga memiliki kemampuan daya jual yang bisa mempengaruhi keputusan terhadap misalnya ingin makan. Misalnya bersama keluarga, ada ayahnya, karena anaknya ngerengek, nangis, nah kejar, mau nggak mau, yaudah, ayo McDonald. Nah ini. Nah oleh sebab itu, dalam hal customer, amati perilaku konsumennya. Seperti apa perilaku konsumennya. Nah terhadap apa? Terhadap selera, kebutuhan, keinginan membeli produk, atau keputusan dalam membeli produk. Nah contoh yang lain, misalnya contoh nih, saya Le Mineral ini target marketnya kan semua kalangan. Nah, berarti karakteristik daripada konsumen untuk membeli Le Mineral ini apa?
Nah, karakteristiknya berarti harganya harus terjangkau. Namanya semua kalangan. Nah, berarti terjangkaunya relatifnya bagaimana? Ya jangan terlalu mahal. Antara misalnya 3.000 sampai 5.000. Nah, lalu juga untuk berbagai kebutuhan, contohnya ciptakan berbagai ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang untuk galon, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini nah, bahasa Inggrisnya newcomers. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya pesaing baru. Nah, artinya pesaing baru itu bagaimana, Pak? Artinya siapa yang ikut terlibat terhadap industri atau lingkungan bisnis dalam menghasilkan suatu produk yang mempengaruhi terhadap penjualan perusahaan yang dinilai baru atau relatif baru untuk masuk dalam market atau pasar tersebut. Misalnya contoh saya ambil handphone atau smartphone. Nah, kalau boleh dikatakan kalau iPhone, Samsung, ini kan boleh dikatakan pemain lama dalam industri handphone atau smartphone. Nah, sekarang industri smartphone itu ternyata banyak pesaing-pesaing yang ikut masuk dan bersaing untuk memperebutkan bagaimana customernya dalam memperoleh keuntungan. Nah, oleh sebab itu sekarang pendatang barunya apa saja? Ada Infinix, nah ada Tecno, ada apa lagi itu? Itel, lalu apa lagi? Poco ya, Poco. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja mempengaruhi. Karena kenapa? Karena mereka bersaing terhadap industri yang tidak mereka jangkau, seperti RAM-nya besar, kapasitasnya besar, tapi harganya terjangkau. Hanya misalnya harga 1 jutaan, misalnya dibanderol paling murah 1,4 atau 1,3, sudah bisa mendapatkan misalnya RAM-nya 8 GB, memorinya 64 atau 43 misalnya. Nah, 43 isi kapasitasnya 64 GB. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap upaya untuk memperoleh keuntungan dari pasar yang dituju. Nah, setelah kita tahu lingkungan eksternal, nah baru lingkungan eksternal selanjutnya industri. Nah, baru lingkungan eksternal di luar dari lingkungan industri, seperti kita mengamati faktor ekonomi. Nah, seperti kalau kita ingin menerapkan suatu strategi dalam suatu perusahaan, maka pertimbangkanlah faktor-faktor ekonomi seperti daya jual, daya beli dari suatu masyarakat. Artinya, seberapa besar sih kemampuan dari kekuatan masyarakat untuk membeli suatu produk yang dihasilkan. Nah, contohnya misalnya Coca-Cola. Coca-Cola kan untuk semua kalangan, di mana target marketnya untuk mau pria, wanita, dewasa, anak-anak, orang tua, itu semua menjadi target dalam industri minuman Coca-Cola. Nah, kalau Coca-Cola segini nih, dibanderol harga 100.000, nah katakanlah 200.000, pasti orang pikir, wah kali apaan Coca-Cola 100-200.000, mendingan gue makan di restoran Padang, bisa nambah sampai 4 kali, 5 kali lagi. Nah, kalau perlu, kalau makan 100.000 di warteg, ini bisa saya makan bisa sampai seminggu. Nah, orang akan berpikir, nah atau akan mengkaji 2 kali kalau memang untuk semua kalangan. Nah, untuk itulah dalam faktor ekonomi perhatikanlah daya beli masyarakat atau konsumen. Nah, lalu juga perhatikan bagaimana nilai inflasi, seperti misalnya kenaikan dari suatu harga barang, di mana dari kenaikan harga satu barang menyebabkan melemahnya suatu kondisi dan keadaan mata uang. Nah, sehingga kan kalau seperti ini banyak masyarakat yang memperketat dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, perusahaan harus bisa nih bagaimana menganalisisnya supaya strateginya bisa tepat pada saat misalnya harga terlalu tinggi. Contoh, sekarang punya uang 100.000 saja. Nah,
Coba dibelanjakan. Hanya dalam jangka waktu saya bisa pastikan 10 menit uang 100.000 ini nggak ada nilainya. Coba aja makan sebentar misalnya di mana. Nah, 30.000 habis. Ya. Mungkin di sini ada mahasiswa atau mahasiswi yang merokok 30.000. Nah, udah 60. Nah, belum bensin 20.000 paling murah ya. 80. Cuma ngantongin 20.000. Nah, nggak bisa bertahan lama. Nah, oleh sebab itu, nah ini harus diperhatikan inflasi. Nah, inflasi akan mempengaruhi terhadap tingkat penjualan dari perusahaan. Nah, selain itu kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi itu apa? Seperti kebijakan ekonomi mikro, atau kebijakan ekonomi yang bersifat fiskal, atau kebijakan ekonomi yang bersifat non-fiskal. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap strategi perusahaan seperti pengenaan pajak, lalu seperti peraturan mengenai nilai persaingan, pendirian suatu perusahaan, perizinan, dan lain sebagainya, mengenai juga misalnya seperti penetapan peraturan mengenai mutu, kualitas